warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalan, nama saya Ayayang Sri Rahayu dari semester 3 Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sebelumnya mohon izin saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai PIT atau pemeriksaan dalam dengan media yang telah saya buat. Namun sebelum masuk ke medianya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih PIT itu. Jadi PIT merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang membantu persalinan dengan memasukkan jarinya ke dalam vagina. Namun bukan 5 jari yang dimasukkan, hanya 2 saja yang dimasukkan, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Apa sih dilakukannya? Jadi dilakukan pemeriksaan dalam tersebut ketika ibu bersalin datang ke pelayanan kesehatan untuk menentukan apakah ibu tersebut sudah infartu atau belum. Selanjutnya untuk menentukan titik awal persalinan. Selanjutnya nanti untuk memantau kemajuan persalinan. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan dalam harus diketahui ada beberapa indikasi dan kontraindikasi. Nah, indikasi yang pertama yaitu ketika ketuban pecah sebelum waktunya. Kapan sih emang ketuban pecah? Nah, menurut literatur yang saya baca, ketuban pecah itu biasanya terjadi pada saat kala 2 persalinan. Nah, yang kedua yaitu untuk mengevaluasi pembukaan servis. Ketiga yaitu untuk menyelesaikan persalinan atau melakukan tindakan rujukan ketika terjadi gawat daruratan. Keempat yaitu untuk pengisian partogram. Menurut WHO, PIT ini dilakukan pada saat 4 jam sekali. Nah, selanjutnya apa sih kontraindikasi PIT ini? Jadi kontraindikasinya yaitu ketika hamil dengan perdarahan per vagina. Nah, yang kedua yaitu ketika adanya infeksi pada alat genitalia ini sudah terdapat medianya nih. Nah, di sini ada pembukaan 1 sampai dengan 10 cm. Nah, kapan sih? Nah, kita harus mengetahui kala-kalanya dulu dalam persalinan. Jadi, kala dalam persalinan itu terdiri dari 4 kala. Yang pertama, kala 1 yaitu pelebaran dan lahir, kala 2 yaitu pengeluaran janin, kala 3 yaitu pelepasan dan pengeluaran plasenta, kala 4 yaitu terjadi setelah 2 jam persalinan. Jadi pada pembukaan serviks ini terjadi pada kala pertama. Nah, kala pertama ini terbagi lagi nih menjadi 2 fase. Yang pertama fase laten, yang kedua fase aktif. Nah, di mana fase laten ini terjadi dari pembukaan 1 sampai dengan 3 dengan waktu 8 jam. Nah, di mana ketika terjadi suatu pembukaan ini biasanya terjadi juga kontraksi. Nah, selanjutnya ada fase aktif. Nah, fase aktif ini terbagi lagi nih menjadi 3. Yang pertama ada fase akselerasi, di mana fase akselerasi ini terjadi pembukaan dari 3 cm menjadi 4 cm dengan waktunya yaitu 2 jam. Nah, sedangkan untuk fase kedua yaitu dilatasi maksimal. Nah, dilatasi maksimal ini terjadi sangat cepat yaitu hanya waktu 2 jam dengan pembukaan yang sangat banyak yaitu dari pembukaan 4 menjadi pembukaan 9. Nah, biasanya pada pembukaan dilatasi maksimal ini terjadi kontraksi yang sangat teratur dan juga ada rasa nyeri. Nah, untuk mengurangi rasa nyeri tersebut, biasanya bidan akan mengajarkan teknik-teknik seperti napas dalam untuk mengurangi rasa sakit dan rasa cemas. Nah, selanjutnya ada fase deselerasi, di mana fase deselerasi ini terjadi 2 jam, yaitu dari pembukaan 9 sampai dengan pembukaan lengkap atau pembukaan 10 cm. Pemeriksaan dalam ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pencegahan infeksi bagi tenaga kesehatan yang menolong persalinan dan juga bagi ibu, khususnya bagi janin yang berada di dalam rahim. Dalam pemeriksaan dalam ini ada beberapa langkah menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2007. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat. Apa saja sih alatnya? Yang pertama ada apron, yang kedua ada sarung tangan steril tentunya, ada air DTT, kapas DTT, larutan klorin 0,5%, tempat sampah. Dalam ruangan tersebut harus ada air mengalir dan sabunnya untuk pencegahan infeksi. Nah, langsung saja ke langkah-langkahnya. Nah, jadi sebelum melakukan tindakan tersebut, kita mempersiapkan alat-alat yang terlebih dahulu tentunya. Nah, yang kedua, kita memberitahu ibu tindakan apa yang akan kita lakukan. Yang ketiga, kita melakukan pencegahan infeksi dengan mencuci tangan. Lalu, kita memakai sarung tangan steril atau DTT. Nah, setelah itu, posisikan ibu dengan posisi dorsal recumbent. Nah, selanjutnya kita membersihkan area genital ibu atau vulva hygiene. Sih cara memasukkan jarinya. Jadi cara memasukkan jarinya yaitu tidak langsung semua jari dimasukkan, namun satu persatu dulu. Jadi jari tengah terlebih dahulu, lalu jari telunjuk,
lalu dibuka. Jadi ketika kita akan memeriksa yang lainnya, jangan dikeluarkan dulu lalu dimasukkan lagi, namun langsung saja ketika kita sudah mengetahui pembukaan berapa nih atau kisaran berapa nih pembukaannya, langsung saja kita raba-raba di area sekitarnya. Nah, pemeriksaan yang lainnya yang biasa diperiksa yaitu serviks lunak atau kaku, serviks sudah mendatar atau belum, bibir serviks masih tebal atau tipis, ketuban positif atau negatif, penurunan kepala apakah ubun-ubun kecil atau ubun-ubun besar, dan pastikan tidak teraba bagian-bagian terkecil dari janin. Nah, untuk selanjutnya ketika kita akan mengeluarkan jari kita setelah selesai melakukan pemeriksaan dalam, sama seperti saat memasukkan, jadi satu persatu terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa kita telah selesai melakukan pemeriksaan dalam, kita membuka handscoon, langsung dimasukkan ke dalam air klorin 0,5%. Lalu kita mencuci tangan dan selesai, tinggal pencatatan. Nah, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.